Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Sheila Putri Nurina dengan NPM 25150611115. Di sini saya berasal dari Departemen Kominfo dengan divisi media. Di sini saya akan menjelaskan tentang study case yang di sini saya dapatkan di kelompok sebagai kelompok 3 dengan pembahasan mekanisme penyelenggaraan pemilihan raya. Pertama, apa sih dari mekanisme penyelenggaraan ini kebijakan ini aturan mengenai mekanisme penyelenggaraan pemilihan raya mahasiswa. Itu tuh dari ketua di Provinsi tahun 2022. Kebijakan ini ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Nomor 49 garing 2 garing SK garing 51 garing F garing 9 garing 12 garing 2005 ini sebagai penelitian resmi dalam menjalankan proses pergantian kepemimpinan organisasi tersebut untuk memastikan kebijakan tertib, demokratis, dan memiliki prosedur yang jelas. Nah, dalam diatur berbagai aspek mulai dari membentuk panitia, jadi panitia, persyaratan calon ketua dan anggota tua, tahapan pelaksanaan pemilihan itu sendiri, serta proses pemungutan dan penghitungan hingga mekanisme penyelesaian penyerahan hasil pemilihan. Nah, ini juga sanksi yang harus dilakukan apabila terjadi pelanggaran. Nah, pelanggaran kesalahan perhitungan secara ulang. Selain itu, kebijakan itu nggak berdiri sendiri, karena pelaksanaannya ini mengacu pada ADART, Himakro, serta Peraturan Tahun 11 tahun 2003 yang menunjukkan bahwa jadi kebijakan ini dibuat bukan hanya sebagai aturan internal biasa, tapi juga sebagai dasar hukum yang lebih jelas dan terstruktur. Lalu yang kedua tuh, apa sih dampaknya terhadap organisasi mahasiswa itu sendiri? Nah, adanya kebijakan mengenai mekanisme pemira ini itu tuh memberikan dampak yang cukup besar terhadap organisasi mahasiswa itu sendiri, baik dari sisi positif maupun tantangan yang muncul. Nah, kalau dari dampak positifnya itu, yang paling terlihat itu adalah terciptanya sistem pemilihan yang lebih tertib, terarah, dan transparan. Dengan adanya aturan yang rinci ini, pelaksanaan pemira ini nggak akan dilakukan secara asal atau berdasarkan kebiasaan semata, tapi melainkan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Hal ini tuh membantu mengurangi adanya potensi konflik internal karena seluruh proses telah memiliki pedoman yang jelas. Nah, terus kebijakan ini juga mendorong terbentuknya budaya demokrasi di lingkungan organisasi mahasiswa itu sendiri. Jadi, mahasiswa itu lebih belajar memahami bahwa pemilihan pemimpin itu harus dilakukan secara jujur, adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, adanya tahapan debat, terus adanya verifikasi administrasi, serta adanya saksi dalam perhitungan suara, hingga adanya mekanisme keberatan. Ini nih membuat mahasiswa itu memahami bahwa kepemimpinan organisasi itu tuh nggak hanya soal popularitas, tapi juga soal kesiapan dan tanggung jawab itu sendiri. Lalu organisasinya sendiri, kebijakan ini juga membantu buat meningkatkan legitimasi pemimpin yang terpilih. Ketua dan wakil ketua yang udah terpilih ini akan dianggap lebih saat dipilih melalui prosedur yang jelas dan terbuka. Jadi, dengan begitu, tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus yang terpilih ini cenderung meningkat. Tapi kan itu dampak positifnya nih. Ada juga
beberapa dampak yang dapat jadi bahan evaluasi. Salah satunya adanya pembatasan tertentu bagi calon ketua dan wakil ketua. Contohnya itu kayak misalkan adanya larangan merangkap jabatan organisasi. Emang aturannya ini sebenarnya positif karena bertujuan agar calon calon eh, yang mencalonkan dirinya ini lebih fokus dalam menjalankan kepengurusan. Tapi di sisi lain juga bisa mengurangi kesempatan mahasiswa lain yang sebenarnya memiliki kemampuan kepemimpinan namun tidak memenuhi syarat tersebut. Jadinya mengakibatkan kandidatnya itu bisa jadi terbatas dan kurangnya kompetisi dalam pemiranya. Cuman kalau dilihat itu juga masih dampak positif sih. Terus selain itu aturan administrasinya itu juga cukup rinci yang berpotensi buat mahasiswa tuh merasa kayak persoalannya terlalu rumit jika nggak dibarengin sama sosialisasi yang baik. Terus yang ketiga itu ada apakah kebijakan tersebut efektif? Nah, kalau menurut saya kebijakan ini dapat dikatakan cukup efektif karena isi aturan yang dibuat itu dia cukup lengkap dan mengatur hampir seluruh aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri, mulai dari bentuk panitia, tahapan pelaksanaan, tata cara pemungutan suara, perhitungan suara, hingga penyelesaian sengketa sudah dijelaskan di sini itu secara rinci. Jadi aturannya itu jelas. Jadi panitia, peserta itu tuh punya pedoman yang jadi acuan selama proses pemilihan itu berlangsung. Nah, jadi ini tuh efektif, kebijakan ini efektif. Misal ada saksi dari peserta pemilihan yang dapat melakukan jadi misalnya terdapat saksi dari peserta pemilihan yang dapat melakukan pengawasan terhadap proses perhitungan suara serta menyampaikan keberatan apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemilihan. Hal tersebut dapat membantu meminimalkan kecurangan dan meningkatkan transparansi proses pemilihan. Selain itu, kebijakan ini juga tuh memiliki prosedur penyelesaian apabila terjadi masalah seperti pemungutan suara ulang atau perhitungan suara ulang atau penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang melibatkan pihak. Jadi itu kebijakan ini bukan hanya berfokus pada pelaksanaan pemilihan, tapi juga pada antisipasi konflik yang mungkin muncul selama proses ini berlangsung. Jadi efektivitas kebijakan ini itu tuh bergantung pada pelaksanaannya di lapangan. Jadi sebagus apapun aturan yang dibuat, apabila panitianya nggak netral, pesertanya nggak matuin aturan, atau pengawasan berjalan kurang maksimal, tujuan utama pemilihan yang demokratis ini tetap sulit untuk dicapai. Jadi selain aturan yang baik, selain aturan yang baik, pihak kebijakan ini dapat berjalan secara efektif. Ini apakah kebijakan tersebut bertentangan dengan aturan lebih tinggi secara umum? Kebijakan itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi karena dalam penyusunannya telah disebutkan bahwa mekanisme pemilihan ini mengacu pada ADART Himatro serta peraturan nomor 11 tahun 2023. Dengan adanya kebijakan itu memiliki legitimasi dan tetap berada dalam koridor aturan organisasi serta kebijakan universitas. Terus ada di pasal 20 ayat 2 juga dijelaskan bahwa ketentuan teknis ditetapkan oleh panitia itu nggak boleh bertentangan dengan ADART Himatro ataupun peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang udah disusun itu memperhatikan hierarki aturan hingga nggak berjalan secara sembarangan. Terus yang terakhir itu ada langkah sikap atau strategi yang dapat dilakukan organisasi mahasiswa. Jadi dalam menghadapi penerapan kebijakan ini, organisasi mahasiswa itu tuh perlu melakukan pelaksanaan pemilihan ini berjalan dengan baik dan mampu mencapai tujuan yang diharapin. Langkah itu dapat dilakukannya meningkatkan sosialisasi mengenai aturan pemilihan itu sendiri ke seluruh anggota Himatro. Karena sosialisasi itu tuh penting. Semuanya itu tahu prosedur pencalonan, cara pemilihan, hak dan kewajiban peserta, serta cara buat melaksanakan pemilihan itu sendiri. Jadi nggak ada kesalahpahaman selama proses itu berlangsung. Terus organisasi juga itu tuh perlu menjaga transparansi dan netralisasi panitia selama pemilihan berlangsung. Jadi panitia itu harus profesional,
untuk ngejalanin tugasnya. Jadi nggak berpihak kepada kandidat tertentu agar hasil pemilihannya itu tetap terjaga. Transparansi ini tuh penting karena apa ya? Jadi tuh hasilnya tuh terbuka. Jadi kayak apa ya? Jadi ya terbuka, apa jadwalnya jelas, tahapan seleksinya jelas, hasil perhitungannya itu tuh juga jelas, transparansi, nggak ada yang berat sebelah atau kayak gimana, netral gitu lah. Jadi harus transparansi. Terus dari sisi sikap seluruh anggota itu tuh harus junjung tinggi nilai demokrasi, sportivitas, tanggung jawab, serta menghormati hasil keputusan bersama. Jadi kita tuh harus ngebangun sikap kritis itu, tapi tetap objektif. Misalnya kita berani nyampein kritik terhadap pelaksanaan pemilihan apabila ditemukannya ketidaksesuaian, tapi tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Jadi intinya pemilihan ini adanya kerjasama antara panitia, peserta, dan seluruh anggota Himator itu sendiri biar bisa terjalan dengan baik dan lancar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.